Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ucapan yang sangat indah. Ini adalah ucapan yang sangat istimewa. Bagaimana Allah meneguhkan hati bangsa Israel bahwa Allah akan menolong mereka. Ini sangat menginspirasi kita terkait tentang hal-hal yang akan kita hadapi. Kalau kita menganggap bahwa ketakutan itu bersifat natural, kita memiliki kendali atas itu semua. Kita mengendalikan ketakutan kita. Orang-orang yang tidak memiliki kepastian, memang mereka akan terus dilingkupi oleh ketakutan itu. Dan akhirnya mereka menjadi pasif. Akhirnya mereka gagal untuk mencapai tujuan hidup mereka yang begitu agung itu. Kita semakin dibawa untuk memahami tentang teks ini, karena kita telah melihat Yesus Kristus. Kita sedang menanti-nanti kedatangannya. Kita sedang berada di dalam masa-masa Advent, bahwa ini adalah penantian. Kita akan memasuki perayaan Natal, di mana kita akan bersuka cita karena kita telah melihat kemuliaannya. Saudaraku, bagaimana kita akan berkata kepada dunia ini bahwa aku telah melihat kemuliaannya jika kita adalah orang-orang yang menjadi loser? Kita menjadi orang-orang yang kalah. Bagaimana mungkin kita akan berkata aku telah melihat kemuliaannya jika kita menjadi orang yang putus asa, menjadi frustrasi, meninggalkan Allah? Orang-orang yang senantiasa hidup di dalam pengharapannya lah yang akan mampu memahami teks ini. Orang-orang yang memiliki pengharapan lah yang pada akhirnya akan menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada Allah. Bahkan Allah telah berkata kepada bangsa ini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahwa meskipun mereka terbuang, tetapi Tuhan merencanakan bangsa ini akan menjadi sorotan bagi banyak bangsa di dunia ini dan akan belajar dari mereka. Pelajaran yang terpenting adalah bagaimana mereka beriman kepada Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Mari saudaraku menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kita kerjakan bagian kita dan kemudian kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bahwa kita harus memuliakan Dia. Jangan putus asa, jangan menyerah, tetapi hiduplah
dengan pengharapan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menguatkan kami. Lewat firman-Mu, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami kerap kehilangan arah. Kami kerap kehilangan pegangan hidup kami. Tetapi Engkau menyadarkan kami bahwa Engkaulah sumber segala yang baik. Kami serahkan Bapa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dan ampunkan kami akan kekurangan dan kesalahan kami, kelemahan kami. Dan terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.